JJ ini kok jadi laki-laki kayak nggak ada harga dirinya ya? Udah jelas istrinya ketahuan selingkuh, tapi masih aja dibelain. Dan lebih parahnya lagi, kayaknya si JJ sama Sahnas tuh kayak nggak terjadi apa-apa ya. Mereka tuh malah asik-asikan nonton lagi-lagi tenis gitu. Hola netizen yang terhormat, sejak pekan lalu muncul kabar perselingkuhan yang melibatkan Syahnaz Sadiqah dengan Randy Karnet. Tudingan perselingkuhan ini muncul dari Lady Nayawan, istri dari Randy. Akibatnya, interaksi antara Syahnaz dan JJ Govinda yang ditampilkan di media sosial terus menjadi perhatian netizen yang tercinta. Baik dari pihak keluarga besar Syahnaz dan JJ belum buka suara mengenai isu perselingkuhan yang beredar. Nisa hingga Raffi Ahmad selaku saudara kandung Syahnaz memilih untuk menghindar ketika ditanya klarifikasi dan komentarnya mengenai kabar tersebut. Netizen yang berbakti kemudian ramai menyoroti interaksi antara Syahnaz dan JJ di media sosial, terutama ketika keduanya menyaksikan pertandingan tenis yang diadakan oleh Raffi Ahmad. Di bangku penonton, JJ Govinda terlihat duduk di samping Syahnaz. Seolah tidak ada masalah di antara keluarga besar tersebut, JJ pun masih terlihat akrab dengan anggota keluarga besar Syahnaz. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Gila sih, dari kasus perselingkuhan antara si Syahnaz dengan si Randy, gue barusan menyadari kalau di dunia ini masih ada laki-laki yang sebaik antara baik atau tolol itu berdampingan kan. Nah, sosok seperti JJ gitu loh, dia rela berbagi biniknya itu dengan pria lain tanpa gugatan cerai dan memberikan kesempatan gitu loh. Jadi lu para wanita tuh jangan iri ya dengan Syahnaz ya, tuh yang punya laki sebaik seperti JJ gitu loh. Berkali-kali diselingkuhin tapi adem ayem aja ya kan tuh. Lu orang pada insecure gak sih? Gila, antara mau memuji JJ atau mau hina juga berdampingan gitu loh. Karena di mana-mana setahu aku laki-laki kalau biniknya atau pasangannya itu udah selingkuh ya, apalagi udah kayak buka room, buka hotel gitu, nah kan nggak mungkin ya dia di hotel itu kan main guli-gulian, kan nggak mungkin ya main lato-lato ya kan, lato-lato tuh main gambar-gambaran kan nggak mungkin ya. Jadi kira-kira itu kalau di hotel ngapain dia ya? Makan kuaci kali ya. Masih dimaafin loh sama si JJ ya kan, berarti JJ-nya itu terlalu baik ya tuh. Kira-kira masih ada nggak sih laki-laki yang sebaik JJ? Komen ya. JJ ini kok jadi laki-laki kayak nggak ada harga dirinya ya? Udah jelas istrinya ketahuan selingkuh, tapi masih aja dibelain. Dan lebih parahnya lagi, kayaknya si JJ sama Sahnas tuh kayak nggak terjadi apa-apa ya. Mereka tuh malah asik-asikan nonton lagi-lagi tenis gitu. Itu adalah beberapa contoh komentar yang sering gue temuin di setiap postingan yang sedang membahas isu perselingkuhan yang sedang rame belakangan ini. Kenapa di setiap postingan yang membahas tentang perselingkuhan tersebut, itu yang diserang habis-habisan itu si Sahnas sama si JJ. Kayak bener-bener sedikit banget gitu orang yang membahas tentang Randy-nya, itu sedikit banget. Padahal di sini pelaku utamanya Randy sama Sahnas. Dan menurut gue, komentar yang bener-bener jahat banget itu yang pada ngata-ngatain JJ sih. Pada ngata-ngatain JJ, katanya JJ melakukan hal demikian ya, dia berusaha menutupi perselingkuhan istrinya itu karena dia takut kehilangan ATM. Dia takut miskin mendadak. Dia takut tidak diakui lagi sama keluarga Andara. Kayak, kenapa kalian harus menghubungkannya semua dengan uang, uang, dan uang? Apa netizen ini pada lupa ya kalau si JJ ini juga korban loh. Dia tuh di sini posisinya juga korban, dia juga tersakiti. Tapi langkah apa yang dilakukan sama JJ ini tentang dia melindungi Sahnas, menjaga nama baiknya Sahnas, terus dia juga katanya ya menyuruh si Mbak Lady-nya ini untuk menghapus Instastory tentang perselingkuhan tersebut, ya itu langkah dari seorang suami yang ingin menjaga rumah tangganya agar tetap utuh. Bukan berarti JJ ini tidak memperdulikan perasaannya Mbak Lady, bukan berarti seperti itu. Tapi mungkin JJ ini punya pemikiran tersendiri gitu. Sebagai laki-laki dia punya pemikiran tersendiri gimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Ya dimohon buat para netizen gak usah ngata-ngatain JJ-nya juga, gak usah hujat JJ-nya juga. Kalian tuh gak tahu
dapuran rumah tangga orang tuh kayak gimana nggak tahu. Apa yang dipikirin sama JJ sekarang, terus apa yang dirasakan sama JJ sekarang, itu kalian nggak tahu guys. Toh kalau misalkan pada akhirnya yang pasangan satunya ini kan memilih untuk bercerai, tapi JJ sama Sahnas ini misalkan memilih untuk bertahan tidak berpisah, ya udahlah, nggak usah dihujat lagi. Kasihan loh rumah tangga orang. Ya kan mereka juga dalam posisi yang ya itu ujian lah, ujian rumah tangganya mereka tuh seperti itu. Doakan aja yang terbaik. Emang orang kalau punya kuasa, orang punya duit sama nggak punya duit beda. Orang kalau berpengaruh itu bisa yang salah jadi bener, yang bener jadi salah. Pokoknya dia jadi kayak punya privilege gitu ya, punya keistimewaan dah tuh sampai sekeluarga. Enak ya kita hidup kalau begitu juga ya. Tapi udah lu jangan pada berantem. Galak lu juga pada berantem di kolom komen gua. Neng dengerin gua. Neraka mereka lu kagak kecipratan, sorga mereka lu kagak ngerasain, duit mereka yang banyak itu lu kagak dibagi. Udah jangan pada berantem, ngapain sih pada berantem gitu? Ada yang belain, ada yang nyala-nyalain, ada yang hujat, ada yang ini, ada yang itu. Ayo lu yang seolah-olah hidup lu udah pada gablek aja lu. Jangan pada begitu. Pokoknya kita dalam rangka menyikapi artis-artis yang begitu, kita pada norak. Lu mah artis itu pokoknya nih ya, gosip-gosip atau masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kan juga mereka artis, jadi mau nggak mau terbuka lah di publik menjadi perbincangan. Kalau kagak mau begitu kagak usah jadi artis. Tapi ini semua di sini lu gue bilang yang berantem lu, mereka juga kagak kenal sama lu. Nanggepin artis tuh, yang baik-baiknya ikutin, yang kagak baiknya jangan lu tiru. Lu bahas itu buat lu petik, buat lu ambil hal-hal baiknya, pelajaran-pelajarannya begitu. Bukan buat lu hujat, bukan buat lu puji, bukan. Lagian lu ada perempuan curhat jadi selingkuhin sama lakinya, malah lu hujat-hujat. Tak kalau giliran lu yang gituin bagaimana perasaan lu kira-kira? Kita di sini jangan ada yang hina, jangan ada yang muji siapa-siapa. Urusin aja kehidupan sendiri, pada cari duit yang benar. Kayaknya lihat di dunia ini, baik itu gosip artis atau apapun, yang baik-baiknya lu tiru, lu jadiin pelajaran, yang jelek-jeleknya juga lu jadiin pelajaran. Lu juga lagi mau ngetik sesuatu, pengen komen ke orang, lu nyum pakai perasaan. Lu manusia apa robot? Atau perempuan abis diselingkuhin rumah tangganya porak-poranda, masih juga lu kata-katain kagak punya perasaan, bener lu? Dia biarin baik tuh, dia kata mau pansos ya, mau apa kira hidup dia pansos dari hidupnya sendiri, permasalahan hidupnya sendiri. Gimana sih lu? Kita mah di sini kagak ada yang ngaru-ngaru, yang ngata-ngatain, yang ngehujat si adanya si Anu sama si kebaret-baret, tapi kita mah belain itu si Lady kagak begitu. Kita mah di sini emak-emak yang lagi pada mempelajari kondisi rumah tangga masing-masing orang. Lu juga pada berantem di komen gua. Ini bukan soal JJ ya, tapi ini pendapat pribadiku. Kalau ada yang tidak setuju itu bukan urusanku. Misalkan nih, aku jadi korban yang diselingkuhi atau yang disakiti sama pasanganku sendiri. Kalau aku sih lebih baik pergi ya, menjalin dengan cinta yang baru, dengan orang yang baru. Meski di awal terasa sakit, tapi di pertengahan dan akhir perjalanan hidup saya jadi lebih baik. Ada banyak orang di luar sana yang selalu memaafkan pasangannya meskipun disakiti, diselingkuhi berulang kali. Ya, faktor utamanya adalah anak. Padahal anak itu sudah ada rezekinya, sudah diatur sedemikian rupa dengan sangat baik sama Allah. Ya, jadi nggak usah khawatir. Misalkan kita berpisah, takut anak begini begitu, anak begini begitu. Hidup anak-anakmu sudah diatur sama Allah dengan baik. Jangan takut ya, jangan khawatir tentang itu. Oke. Pilih mana yang paling terbaik menurutmu ya. Buat apa hidup dengan orang yang selalu menyakiti ya? Bahagia kita yang buat, bukan orang lain. Oke. Banyak yang bilang ini gimmick ya. Tapi kalau misalkan gimmick, kalau menurutku itu nggak masuk akal ya. Karena ini satu hal yang negatif gitu kan. Kayak jadi satu cerita yang panjang dan abadi untuk anak, cucu, dan cicitnya, kan seperti itu. Masa iya hanya sebuah gimmick yang buat naikin popularitas keduanya sampai mengorbankan nama baik, ya kan? Nama baik sendiri, nama baik keluarga, kan seperti itu. Jadi kayak menurutku tidak masuk akal gitu. Masa iya sebodoh ini gitu kan? Hanya untuk satu kepentingan, mempromosikan apa yang sedang dibikin atau karya apa gitu yang lagi dibuat, ya kayaknya tidak masuk akal gitu. Karena hal ini tuh cerita yang tidak bagus gitu kan. Jadi kayak semacam ini rekam jejak atau rekam digital yang tidak baik ya untuk keluarga di masa yang akan datang, di masa depan gitu. Jadi yang nggak tahu juga, karena yang tahu kan yang bersangkutan kan cerita ini benar atau tidak. Seperti itu teman-teman.
menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman mungkin beda, ya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.